Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati, ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab. Yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. Oh itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Kalau nerangno hisab ya. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munir. Terus ngeten nggih kalau dalam fikih Syafi'iyah, nggih fikih Syafi'iyah. Sebetulnya orang itu boleh percaya hisab. Asal hisab itu qot'i dan dikonsensus. Nggih, qot'i dan konsensus. Sampean meskipun punya tradisi pesantren, jangan menolak hisab keliru. Hisab itu dibenarkan Quran. Huwallazi ja'ala syamsa diya'au wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi hisab itu ilmu yang dibenarkan Quran. Cuma masalahnya kalau 1-2 orang itu ada subjektivitas atau kadang kurang ahli sehingga salah. Di sini dibutuhkan konsensus, disebut hisab qot'i. Makanya kayak kasus Syawal kemarin, andai kan tidak ada pengumuman pemerintah pun aku bodoh. Kok kalender Muhammadiyah ya 3 derajat, kalender NU ya sudah di atas 2,5 derajat. Mbok ora ana ru'yah lah aku wani bodoh. Mergo 2 derajat ae mutafaq alaihi iso diruyah apa meneh sudah 3 napa derajat. Itu beda dengan Dzulhijjah yang sekarang. Itu ada yang bilang 1,5 derajat, ada yang bilang belum 2 derajat. Itu beda, itu subjektif. Boleh diikuti, boleh ndak. Tapi kalau seperti yang 1 Syawal kemarin harus diikuti hisabnya. Paham ya? Makanya kalau kata Imam Subki, hisab itu boleh diikuti kalau konsensus bagi para ahlinya. Tapi kelirunya orang-orang yang kadang itu anti hisab. Padahal hisab disebut Quran li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Memang Nabi ngendikan sumulir ru'yati wa aftilur ru'yati, ya ru'yah itu penting, itu tadi. Tapi ru'yah yang tidak beda dengan hisab, yaitu sama-sama ru'yah plus imkan ru'yah. Jadi kudu ngerti ilmu gini mang jelimet sampai ndak usah terus bikin dikotomi. Oh itu ru'yah kalau Muhammadiyah hisab. Sing muni ngono iku sapa? Wong alim ra ono sing muni ngono. Waktu gale ngene, NU kunut, Muhammadiyah gak kunut. Kula sebagai wong alim bahasa itu aneh. Imam Syafi'i itu kunut. Imam Syafi'i tahun 150 Hijriah. Saiki tahun 1436. Jadi tahu saya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah itu tidak kunut. Apa Imam Syafi'i Rais Am? Apa Abu Hanifah ketua PP Muhammadiyah? Jadi kalau orang alim taunya ya Imam Syafi'i itu kunut, Abu Hanifah tidak kunut. Jadi kalau saya ditanya, Gus, jenengan hisab apa ru'yah? Ya saya itu tidak tahu NU Muhammadiyah, tahu saya Imam Subki itu lebih percaya hisab timbang ru'yah. Kalau imam yang lain lebih percaya ru'yah timbang hisab. Imam-imam yang dulu-dulu, tapi kita sekarang terjebak politik identitas atau identitas ormas. Jadi ini khasnya NU ini. Tidak ada di tradisi orang alim tidak gitu. Hisab itu ya ilmunya pengira. Saya kemarin diundang di kajian itu saya bilang, lo yang bisa hisab itu kita. Orang tahu semua ahli hisab itu Kiai Turehan. Sekarang Jombang Kiai ini itu ilmu kita. Kita di pondok diajari hisab. Kalender Kudus itu yang punya Kiai Turehan itu masih pernambah sama saya. Kalau kita anti hisab itu anti ilmunya sendiri kan? Anti ilmunya apa? Memang yang bisa hisab itu siapa? Kita kan punya pakar hisab banyak. Karena anti hisab ya obongi ngono kalender. Ya biasa saja. Lalu ada masalah itu ketika hisab beda dengan ru'yah. Lah itu aja beda kalau misalnya 1,5 derajat atau 2 derajat. Tapi kalau seperti Syawal kemarin, saya pas setengah 6 orang-orang tanya, Gus nanti tarawih tak ada? Enggak. Gak ngenteni pengumuman perintah, gak ngalim ngenteni pemerintah ngenya uang. Aneh-aneh. Mau nak Luqman Hakim muni ora bodo tak tilpune. Ya karena tadi kemarin itu sepakat 3 derajat. 3 derajat itu andekan gak ada ru'yah pun ulama membolehkan iftar karena ahli hisab sepakat konsensus sampean baca di Anatul Thalibin yang di bab waya sebutu apa Syawal itu yang Syawal atau Ramadan biru yati hilal itu di situ dijelaskan ketika ada khilafnya ru'yah sama nawahi. Nah ini kan sudah jelas. Ini wa ja'ala fiha siraja wa qamaram. Jadi wallazi ja'ala fis sama burujan. Bulan itu ada burutnya. Sehingga dengan burut ini bisa dihitung.
Ini kata Imam Ghazali di kitab Ihya dijelaskan gini. Bagaimana Anda tidak percaya hisab? Hisab itu bahkan bisa menghitung lama gerhana berapa menit, yang gerhana di sisi mana. Misalnya gerhana di sisi selatan. Lama gerhana sekian menit, dimulai 8-15 menit, selesai 20 menit. Wong ngitung menitan wae iso kok ngitung dina ora mbok percaya. Apa kiai-kiai kalau mau sholat gerhana ngenteni ru'yah? Nyatane sore diumumno kok gerhana bulan kok do sholat ya. Mbah jarang ru'yah kok ndak gitu. Ayo, nak dong umumna ngenteni ru'yah apa sudah diumumkan dulu? Diumumkan, engko nak gerhana tenan terus do salat gitu. Percaya hisab dulu apa ru'yah dulu? Hisab kan? Hisab itu permanen, bahkan bisa digarap 100 tahun ke depan. Wong bulan konsisten agar ape kiamat nggih sik ngeten-ngeten mawon. Jelas nase waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila iku li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Saya pernah ditanya orang, "Lho jenengan kok ngotot gitu, Gus?" Saya ini orang hafal Quran, saya itu paling anti kalau ilmunya Quran dilawan. Hisab itu ilmunya Quran, ru'yah juga ilmunya Quran, ilmunya Rasulullah, enggak usah dilawan. Lho soal yang hisab keliru itu mungkin karena orangnya. Itu Imam Ghazali menyontohkan begini, itu lucu deh ya. Ada dokter, kebetulan dokter itu mendiagnosa Anda salah dan Anda akhirnya tambah mati. Kemudian Anda anti kedokteran itu salah. Dokter itu yang salah, tapi jangan anti kedokteran. Imam Ghazali nyontohkan gitu. Kalau orang itu bisa salah, namanya orang. Saya baca kitab kadang ya salah, namanya orang itu. Tapi kamu jangan anti saya karena benarnya lebih banyak. Paling salah saya kan 0, sekian persennya tetap ada. Gua pas ngantuk, buang lamun ya ada. Tapi masalahnya salah sampean lebih banyak. Sehingga sampean terpaksa yang ngaji saya kan, bukan saya terus tidak pernah salah ya pernah. Cuma saya prediksikan misalnya ya paling 1% lah. Kalau 2% kebanyakan. Itu saja mungkin ya pas ngantuk atau tidak fokus atau apalah. Kalau sampean ingin benar saja potensinya salah. Wah, itu kan. Lah itu mungkin ahli hisab juga mungkin salah karena manusia. Pas ngitung 0, sekian ngitung hilal buru ceng ini pas bojone ngamuk atau pas tagihan BPKB kan terus blobor toh garapane terus. Makanya kata Imam Suyuti dibutuhkan konsensus. Orang banyak ahli hisab ternyata memutuskan demikian kayak kemarin 1 Syawal kemarin itu kan semua kalender bilang 3 derajat. Wah itu kalau seperti itu mesti setelah istimewa sudah tinggi sekali. Orang sangat tadi apa? Ruya. Ya tapi ya karena kita percaya ruya ngenteni pengumuman ruya. Saksinya adalah di Gresik ini, di Aceh. Nak wong alim mesti maca guyu. Saksi barang kok repot. Mulane anak-anak tanya saya, "Gus nanti terawih ndak?" Aneh-aneh. Tapi nek pemerintah gak umumno wis bodoh aku sing nanggung. Wah, ada. Paham nggih? Aja geman anti ilmu sing disebut Quran. Itu disebut li ta'lamu adadas sinina. Karena kalau ikmal itu juga belum menyelesaikan, ikmal itu juga masih repot. Gitu, sama saya pikir. Ngendikane Nabi kan jika terjadi fa'in humma alikum fa'akmilu iddata Sa'ban salasina yauman. Jika terjadi enggak jelas, humma itu enggak jelas, nah karena mendung tak karena apa. Maka Sa'ban disempurnakan 30 hari. Masalahnya yang ngitungnya awal juga sempurnanya awal kalau anak Sabandia. Misalnya dia ngitung tanggal si Saban Ahad, NU Senin. Bareng jari NU nak mamang kok ikmal, tapi jari sing ngitung Ahad, wis ikmal lho ngaku ngitunge. Paham sampeyan dulu? Lah iya. Mulane tau mikir to, kula sing ulama sing wis mikir suwi kok mbok bantah. Ya misalnya Naksabandia, yang sering awal kan Naksabandia Sumatera gitu. Sumatera kono ya, Sumatera ya. Dekne ngitungnya siji Saban itu Ahad. Kowe ngitungnya Senin. Terus bareng mamang, wes nas mamang ikmal lah ikmal. Genepi 30. Jare sing ngitung Ahad. Mun genep bah. Padahal kadang kacek rong dino, genepi awal banget. Makanya sebagian riwayat itu fa'ilhum ma'alaikum fakduru lah, bukan fa'akmilu tapi fakduru lah. Kira-kira dewe artinya kira-kira dewe nak sing mulai Ahad ya sing penting ikmale kok Ahad, nak sing Senin ya ikmale
Kok Senin, paham ya? Paham sih kalau maksud. Tapi sementing ojo anti hisab. Wong hisab dibakas Quran. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kalau urjunil qadim. Ukuran tanggal 1 pokoknya bulan wis melengkung koyo pelapah kurma. Lah terus ulama darani iku melengkung ning ufuk apa melengkung fi nazaril aini. Terus ulama eno darani yo melengkung fi nazaril aini ngenteni ru'yah. Sitok darani ora pokoke anggere sing liwati ufuk ya tanggal 1. Lah masalahe Qur'ane yo ora nerangno kal urjunil qadim fi nazaril aini apa hakikatan. Lho kaya gak tau mikir tok kono to. Ngopah-poh. Lu anggere dibantah. Nek sinaumu wis suwi kaya aku bantahlah. Nek ora semeneng ae. Sementing ojo anti ilmu sing disebut Quran. Kok malah NU Muhammadiyah. Ulama ora diurusan mbek niku. Ulama iku urusane mbek wong dhisik-dhisik. Dadi roh kula kuno tu mazhab Imam Syafi'i, ora kuno mazhab Abu Hanifah. Kula jejak goblok terus kuno tu mazhab NU. Lah NU di mazhab iku kapan wong? Wong NU dhewe anut Imam Syafi'i. Mbah Sim no takoki. Sampeyan wali takoki. Mbah jenengan Syafi'i napa NU? Amuni Syafi'iyah. Nah kira-kira bahasa mutaku ibah jenengan NU napa mazhab Syafi'i? Kamu muni piye jawab? Syafi'iyah mesti. Ya ta. Lho gak kira-kira. Aneh-aneh. Dadi paham gila niki kitab Jalalain kitab santri. Iki bakas Komar ku mana cile iki. Nek iki dadi iki, nek iki dadi iki. Mulane jam iku ana khatul istiwa. Mergo padha karo Mekah diliwati katulis Tiwa itu iso dihitung ya marostil kiblat misalnya Februari tanggal piro matahari tepat di atas Ka'bah terus semua sinar ngarah ke Ka'bah semua apa bayangan nggak iso dihitung iku hisab taruyah hisab iso dihitung mergo urdul balate Mekah itu sakmene Indonesia sakmene pas dino iki pas matahari tepat di atas Ka'bah jam sakmene lama tepat di atas Ka'bah sekian menit iso dihitung. Kemudian ke anti hisab plus mergo ra iso hisab. Lha iku perkarane ujung-ujunge anas ada umat jahilu angger gak iso terus ora seneng. Ya angger gak iso. Ora seneng. Iki kula suwun iki ngaji sing fair gitu terus aja geman anti ilmu. Kowe ra iso lah kudu seneng. Ru'yah yo seneng hisab. Seneng. Ini ilmu. Kula lah yang nganti sakniki yo ora seneng hisab. Tapi kula saged, mau enak hitung-hitungan pokoknya saged nggih mboten ahli tapi saged. Ojo terus blas nah iku musibah nggih bangsa blas niku musibah. Saman bacakan saya bacakan ayat. Inna iddatash syuhuri inda waisna asyara syahron fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dadi pancen Allah wis mutusno angger ijek Komariah iku kisaran bulane nggih pinten? 12 bulan. Samsiah 12 bulan. Tapi Allah ngendikan wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu tis'a. Dadi angger samsiah iku 100 tahun, iku Komariae 100 tahun 3 tahun. Berarti nak 300 tahun 309 tahun. Pokoknya setiap 100 tahun iku Komariah nyalip 3 tahun. Karena tiap setahun kan rata-rata nyalip pinten 10 hari ya, apa 11? 11 ya? 11 apa 10? 11 ya kira-kira 11. Iki rungokno mos kowe ora paham hisab lah kudu siap krungu. Ben ranti ilmu, kula nu wedi nek ilmu iki dibakas Quran Mas. Kula nu fanatik ilmu dibakas Quran nggih kula bakas. Hitung saja. Komariah iku nyelip napa? Samsiah iku tiap setahun pinten? 11 hari. Berarti tiap 100 tahun niku kira-kira pinten? 3 tahun. Mergo 11 hari kali 100. Niku naik pinten? 1100. Lah 1100 anggap bae tiap setahun kan 360 kan kira-kira 3 tahun kan? Paham ya? Lho nggih, nek 1000 lebih kan 3 tahun. Lah malah disebut wala bisu fi kahfihim salasamiatin sinina. Tapi wasdadu tis'ala tis'an iki Komariah, tis'an Komariah. Jadi Ashabul Kahfi turu 300 tahun Samsiah, utawa 309 tahun Komariah. Paham ya? Ngono kok ora roh. Terus wong dijak anti hisab. Ya ajur-ajuran ilmune pangeran jebuk anteni. Nek ora iso ya ora iso, tapi ya ora usah ajur biasa. Kula ya ora iso sugih kok sampean, tapi ora usah anti wong sugih biasa.
Paham nggih? Dados niki penting kula aturaken ben wong Islam ku aja dikulinakno anti ilmu. GPS yang dilakoni pesawat nganggo lapan itu kan ono GPS. Liru teng hisab nggih wonten, mergo iso diitung garis lintangi Jakarta itu sekian, pas Bandara Soekarno-Hatta sekian. Jadi pesawat kudu ning bujur sekian. Iso diitung niku wong roh kabeh wong ahli hisab ngerti. Zaman wong ono teknologi ngerti GPS. Mulane wong Mekah, wong Indonesia nggih saged ngitung ya marosdil apa? Kiblat. Paham mergo niku wae. Lah, berarti kan tiap Komariah ku nyelip Samsia setiap 100 tahun 3 tahun. Nak 300 tahun berarti 9 tahun. Mulane kula nate dikonco ya rada gendeng kan wong pinter rada gendeng. Ya rada stres wong pinter rada weng. Nate marani kula ya rada kurang ajar iki lucu. Gus, ayo do gawe kalender nganti kiamat, Gus. Mbak Turekan gawe ku mau 10 tahun ke depan. Awak dhewe do gawe nganti apa? Kiamat. Kula niki resah besar. Resah piye? Khawatir saya ini tidak kiamat-kiamat, Gus. Jadi dia nih mengedan. Ya dan ilmu maksud. Ini kalau nggak kiamat-kiamat, Gus, suatu saat tahun Hijriah itu jumlahnya lebih banyak ketimbang tahun Miladiah, tahun Samsiah. Lah engko nak nyelip suwe-suwe wong nyongkone Nabi Muhammad, Nabi saya tua Nabi Muhammad. Waduh. Pikiran kok nganti ngono. Ya mungkin ini kalau nggak kiamat-kiamat, nanti itu tanggalan Komariah tuh nyelip Samsia. Jadi suwe-suwe wong nyejarane hijrah Nabi Muhammad iku taune luwih tuwa tinimbang taune Yesus. Suwe-suwe wong darani. Jadi dekne kuwatir jare nak kiamat iki nganti suwi, Gus iki bahaya iki kok tahun. Jare bahaya perkarane kok Komariah nyelip. Jadi wah iso mbok hitung kan nak tiap setahun wae nyelip, tiap 100 tahun kan nyelip 3 tahun. Berarti tiap 1000 pinten 3 kali 10 30 kan tiap 1000 tahun nyalip 30 itu disebut las syamsu yambaghilah antudrikal qamar selawase srengenge ora iso nyelip per bulan mesti hitungane cepet bulan lha ilmu diterangno Quran aku mbok kon nanti ya aku ora gelem mesti aku jejak goblok sing goblok iku sing ngejak wae aku jejak. Nah mulai cara sampai ini kiamat masih lama apa enggak? Ini kalau masih lama kita harus bikin falak tadi supaya orang tahu bahwa Nabi Muhammad lebih terakhir timbang Nabi Isa. Logikanya gampang, misalnya sampai ahli hisab tak wari logikanya. Tanggalan bulan kan sering 29 selesai, tapi nggak bisa 31. Tanggalan umum bisa 31, paham ya? Nah, artinya kan pas kene wis selesai 29, kono 31 wis terpaut 2 hari. Padahal kene 29 sering. Berarti kan nyelip terus loh. Lah kira-kira setahun ini nyelip pinten 11 apa? Hari. Kalau 11 kali 10 kan sudah 1000 lebih kan? Nah berarti setiap padahal 1 tahun 360 hari. Kamane setiap 100 tahun pinten? 3 tahun. Itu disebut walabithu fi kahfihim salasamiatin sinina wasdadu napa? Tis'a. Paham gila niki diterangno maksudnya bulan iku ngene terus mbok kula suwun nggih biasa mawon aja takokno khilaf ada yang bilang ru'yah ada yang bilang hisab niku aneh cara kula bahasa ngene bener nggih hisab ya ilmune pangeran ru'yah ya ilmune pangeran lah nek kita salah itu salah personal karena kita ngitung hisab kebetulan salah kita yang salah karena 1-2 orang blobor ya mau pas ngitung jeblit sentak bojo wae tagihan utang. Bariku kakean kafein ngopi ya, akhirnya ngitungin beloyor. Titik ditulis koma ditulis apa? Titik nambahin 0 pisan nak wis kakuati to. Nah, akhirnya keliru kan. Makanya dari Imam Subki, hisab yang bisa dipercaya itu yang konsensus, ahlinya sepakat. Kayak kemarin 1 Syawal itu saya melihat kalender Sidogiri, Pondok Sarang, Pondok Kudus, habis itu yang milik Muhammadiyah, milik LDII. Kalau gak ada kalender kuat, bahkan sekolah orang dua itu kalender An-Nazir. Andaikan ada yang jual juga saya beli. Kalau An-Nazir punya saya, Abu G punya saya, Aji Soko punya, gue hitung-hitungan nebak nasib punya semua. Saya senang ilmunya saja. Saya mulai kalender Aji Soko, Abu G punya. Dia senang mawon, dia senang ilmu mawon. Saya tidak punya kepentingan bapak. Orang tak go dukun, dia Sokonya ngerti ya.
Saya yang belum punya itu kalender An-Nazir. Kalau ada yang jual atau ada yang punya bisa di fotokopi saya punya. Ya saya senang ilmunya saja. Supaya nanti saya tahu yang konsensus mana. Ternyata kemarin yang 1 Syawal itu konsensus betul. Mulai kalender pondok-pondok besar semuanya bilang sudah istimewa, sudah 3 derajat. Nah kalau seperti itu ya kita harus sepakat 1 Syawal ya kemarin foto. Tidak usah ngenteni pengumuman apa? Pemerintah. Kalau nu menangi kita rekan, kalau nanti tanya jawab sama Batu Rekan itu pernah mbah sama saya. Kalau mbah kalau putus. Dulu kalender beliau itu gak ada tulisannya sebaiknya menunggu pemerintah. Gak ada. Tak tanya. Mbah. Tapi kata kiai-kiai fikih itu harus nunggu pemerintah karena waliul amri. Aku jeling jawabannya. Lah kita pe digopo nak ngenteni negara barang. Wis wani dadi wong alim nganggo kitab, wong alim nganggo negara. Beliau sepuh sekali, saya masih umur muda, masih umur 18 mungkin pas itu. Beliau sudah sepuh sekali. Wis wani dadi wong alim ku yo kudu nganggo kitab, kok ngenteni negara. Saya kula bantah. Kula tadi kan matur sebaiknya mboten wajib. Sesuai tanya dia. Kula udah kenangan sama beliau. Ya hanya sekali itu saya sowan. Wis sapa jan? Kula putune Mbah Hafsah. Karena saya tahu nama pengapesan beliau itu Mbah Hafsah itu buyut saya, itu seniornya beliau. Masa ojongke putuku terus dirangkul. Jadi kalau nanti bantah perkara ini. Ya itu tadi, sebenarnya ilmu itu kan bisa dihitung. Karena Allah bikin ini semua teratur li ta'lamu adadasinina wal hisab. Bisa dihitung. Loh soal kita salah itu kitanya yang salah, bukan srengenge sing rubah. Aja kok bareng hisabe salah terus apa srengenge rubah? Kok hitungan itu wah, kok malah nyalahno napa? Srengenge. Bareng dihitung keliru. Apa srengenge sing rubah? Iki wae konjungsi kok ora konjungsi. Jebule mblebor napa? Ah, makanya dibutuhkan ijma atau konsensus. Seperti kemarin loh, 1 Syawal kemarin. Nah sekarang ini beda lagi. 1 Zulhijjah. Itu dulu di Mekah rame ya, peristiwanya Batu Rehan itu rame sekali. Penggemar beliau itu wukufnya tidak sama dengan orang-orang karena menurut beliau yang kata orang banyak tanggal 9, menurut beliau masih tanggal 8. Terpaut apa? Sehari. Sehingga ketika wukuf di Arafah umat beliau itu tidak wukuf. Setelah wukuf selesai ada sekelompok wukuf diusiri oleh polisi, ruh iki entek Arafah itu. Jadi cara kalender tertentu Arafah ijek, cara kalender tertentu wis keliwaan. Ya kayak ini kan Arafahnya kan berarti kenanya apa kita Rebo kan? Ya. Ada yang bilang Selasa. Bayangkan kena kaji ora mriyang 400 juta, 40 juta cai. Cara kula kaji saiki, ya wukuf ping pindho. Nak takoki pangeran, kenapa wukuf 2 kali? Cari aman Gusti. 40 yuto ya. Nah Idul Fitri kan paling poso sedina iki. 40 yuto ya kaji. Lho kula gek nane kaji suwangu kathah, termasuk bayangno niku. Sampai kula tanya ulama Mekah. Pemerintah kan mutusno pas kula haji gek nane wukuf dinten napa? Kemis nek mboten salah nggih kemis menawi. Nggih kemis kula cek eling, wukuf niku kemis. Wong kala tawaf ifadah Jumat. Tak takokno. Pemerintah wukuf kemis. Tak takokno ulama sing alim-alim. Kaifa indakum halil an Naam, saya Arafah. Tak takon ahli hisab, wah berarti konsensus. Kemis Gusti mantep nih, kaulan wahidan berarti. Kan ora ngalim ku anut. Mulan kula dadi wong alim mesti tersiksa. Waduh ndak repot dadi wong alim dadi wong bodoh ra penak terus wukuf bar. Kadang nyesal kula dadi wong alim ndak repot. Jadi itu mungkin. Lah Allah ora bakal nyalahno jare Imam Nawawi ngarang teng Majmu'. Nak wukuf salah Arafah itu tetap sah. Perkarane la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Dewi Imam Nawawi ini pegang. Jadi misalnya sekarang yang wukuf, kok versinya beda itu cara Imam Nawawi semuanya sah. Alasannya memang tebak-tebakan ini wis sunnahe pangeran. Pangeran kan seneng, godho manusa iku seneng jare Imam Nawawi. Lah kok mboten sebut ini sampean tak warai carane ngaji fikih sing alim. Kanjeng Nabi wis dari awal ngendikan la tasumu yaumas syak, kowe aja gemang poso dina sak. Lho Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran wae darani ana dina sak. Dina sak ku tanggal 30. Nak Sakban wis tanggal 29 nggih, eling-eling nggih. Nak Sakban wis tanggal 29 kan kemungkinannya itu 29 habis. Berarti 30 enggak ada. Tanggal 1 Ramadan. Paham ya? Berarti Sakban hanya 29
hari. Atau kemungkinannya Sa'ban 30 hari berarti besok masih Sa'ban. Terus kata Nabi, kamu jangan puasa hari Sak. Lah ya artine sak maknane mamang. Artine Rasulullah darani nak ngono iku dina mamang, ya pantese wong pancen mamang. Wong pancen tanggal lu nek wis 29 kemungkinan sesuk tanggal 1 ya mungkin, sesuk 30. Nabi nyebut ngono iku yaumus. Dadi artine Allah wis gawe sak tu ben seru wong ben ditebak-tebakan. Mulane dari Imam Nawawi, lah ada orang mbok sahno terus wajib qada. Padahal la yu'manul khata' fi ma yastaqbil. Lu tahun ngarep kan yo kemungkinan nodo perbedaan lagi kan. Kayak qada neh. Jarimu. Saiki beda. Wah qada tahun ngarep ngenteni Arafah sing kaulan wahidan sing gak ono khilaf. Jebule pas qada ono khilaf meneh. Jajal jok sampean do dewasa ini sudah tua-tua ngeten iki. Jok krungu Naksabandiyah tau bodoh gak? Tau podo gak BNO mbek negara? Gak tahu kan? Nyelip rong dino senengane iku. Ambek An-Nadzir. An-Nadzir yo nyelip biasanya. Mereka fastabiqul khairat dalile. Kalau bisa lebih cepat kenapa terlambat? Nyelip terus nak nyelip gak tanggung-tanggung. 2 hari. Piye ge jajal? Tapi kalau roh hisabnya mereka itu abugi, macam-macam hisab. Ya kalau lagi sinau, lagi seneng mawon, itu ilmu, itu kaulane pangeran. Kepengen cepet-cepetan poso, ya wis rapopo. Wis ben, sono sing kepengen cepet-cepetan bodoh yo. Ben. Kene iki sanut konsensus. Makanya saya seneng ada kemenang. Artinya ada konsensus lah. Ya ada debat macam lah seru, wis konsensus. Nah berhubung yang orang banyak itu yang di Kemenak, kita ikut Kemenak karena orang banyak. Bukan karena kita takut orang banyak itu lebih aman karena pikirannya orang banyak. Mungkin yang satu salah, satu benar, satu salah, satu benar. Makanya jamaah itu kalau orang 40 pasti diterima Allah karena ndak layak lu minhum min waliyin. Pasti di antara mereka ada yang wali. Mosok 40 wong keliru kabeh. Mesti ana sing bener. Lah sing bener iki sing dipirsani Allah nyafaati sing ora bener. Tapi nek salat dhewean sekali salah kan salah. Tapi misalnya ke salah, wong 40 di Imam Abdul Qadir Jilani salah kabeh. Malaikat sungkan imame, waduh. Tapi ketuane iku sungkan. Utawa makmume ana sing wali. Ape ra disano jamaah lho. Mau sing muni makmuman iku wali. Usolli fardhul maghribi, makmuman. Misale imame keliru lah. Tapi sing menyatakan dadi makmum iku wali. Akhirnya ape ra disano mbek malaikate kan sungkan. Wah, ngregani makmume kan? Makanya itu disunatkan jamaah termasuk itu biar yang tidak sah disafaati yang sah. Karena konsensus lagi-lagi karena apa? Makanya alaikum bil jamaah wa man sadda finnar. Kamu harus ikut orang banyak. Sekali kamu berpikir sendiri, merasa benar sendiri, kamu masuk apa? Neraka. Makanya kalau seneng sekarang kalender itu dijual, kalau seneng. Dengan dijual maka konsensus orang akan baca. Kalau yang salah langsung dikoreksi. Tapi kalau nggak dijual orang kan merasa benar apa? Sendiri. Makanya senang saya ini Kemenak sekarang kan nantang semua pakar hisab, pakar astronomi supaya mengajukan proposal metodologinya. Bisa diuji enggak secara ilmiah, misalnya An-Nadzir atau Naksabandiyah Sumatera, tapi kalau Naksabandiyah sini ya biasa. Wong supaya bisa diuji ilmunya, metodenya itu apa yang dipakai. Kalau kita kan jelas misalnya pakai kabisa basito, kalau bisa dibagi sekian kan ada aturannya itu. Aku raro aturannya, raro hisab ngerti-ngerti gayane kok wong alim. Dualil sumu li ru'yati wa aftilu ru'yati fa in hum ma'alikum fa akmilu iddata sa'ban salasina yauman. Lha ikmal salasina yauman nak awale sitok Ahad, sitok Senin ikmale cepet sing Ahad. Nggih mboten? Paham nggih? Wong awale Sa'ban wis beda diikmale kok. Makanya hadis itu dijelaskan hadis lain fakdurullah nak sing awale Ahad dia ikmale sangka Ahad, nak sing sangka Senin ikmale Senin. Paham gitu? Terus kula suwun niki senajan tembuh sampean cocok ra cocok tak terangno mesti iki bakasane Quran. Tabarakalladzi ja'ala fis samai burujan. Buruj iku jumlahe 12. Iki ngene-ngene terus wa ja'ala fiha sirajau wa qamaram munira. Terus kula suwun sanget nggih pokoke nek ilmu iso ora iso nak dibahas Quran nggih seneng. Kula riyen nyuwun sewu, kula riyen nggih jangkal. Waluton nggih jangkal. Mosok ana wong seneng sak jenis. Wong ana wong wedok ya menarik kok ana wong seneng jenis. Kula riyen nggih jangkal.
Tapi kalau pikiran kula gimana, agar Quran bakas mesti masalah serius. Ternyata betul. Sekarang banyak di Amerika, di Belanda orang nuntut kawin apa sejenis. Jadi pikiran saya sederhana. Mungkin fenomena yang dibahas Quran bagi Anda itu absurd aneh. Mosok wong kok seneng napa? Sejenis. Atatu narijala syahwatam min dunin nisa. Bagaimana mungkin gue syahwat mbek padha lanange? Dulu saya percaya saja. Sekarang sedekahul azim ternyata itu fenomena betul. Tidak hanya Nabi Nuh. Sekarang malah lebih fatal. Sudah kawin sejenis nuntut dilegalkan negara. Wong salah-salah dhewe negara kon ngakoni ya sarap loh. Nak salah dhewe ae ora usah nuntut. Lah negarane yo edan pisan. Nglegal lho negara itu milik orang banyak kok diresmekno nglegal barang sing salah kan lucu. Harusnya kan abstain to gak melok-melok kan kok malah. Jadi lucu kan sing dibuju wedok-wedok sing normal-normal nglegalno sing gak normal. Ya mergo Quran bakas meskipun sampean ra cocok ngger Quran bakas itu pasti jadi fenomena. Begitu juga hisab. Quran itu bakas hisab. Sekarang sak dunya lagi geger hisab perkarane Arafah. Sing kaji, nah sing ra kaji kok sampean kan aman. Sing ngrasah apane wong ora kaji. Jadi kalau riyen kaji itu takok, tapi sama nambah nanut kula resiko. Kula takok tenan. Kalender Mekah Arafah Kemis. Takok wong alim-alim Mekah. Indakum hadi yaum Arafah? Naam. Takok mestine. Jumlah kabeh wong alim konsensus Arafah ya wis. Arafah kaulan wahidan sewenang. Lha kula wingi wasaji walana. Padahal kula wis niat balelo, enak nganti khilaf 50-50. Kuwi Arafah ping pindho. Sampai wis sangu dhuwit kula, gak apa-apa. Arafah min takoki pangeran ya cari aman Gusti. Wis cara kaidah fikih al khuruz minal khilaf mustahab. Keluar dari khilaf itu kesunatan. Jadi kalau bisa melakukan dua imam, lakukan semua. Nak menawa bener sing siji. Jadi al khuruz minal khilaf napa? Mustahab. Paham ya, dadi kula suwun wis biasa mawon nggih. Misale supaya anut sing wong akeh lah, misale saiki Arafah ora Arab Saudi ku ya wis anut. Sampeyan ra kaji wae kok repot. Lah malane personal sing darani ya wis ngenteni ru'yah bil bisa dilihat secara nyata. Lah mulai kok geger atine ya normal. Mari kula niku orang NU Muhammadiyah ngoten nggih alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model stabilitas. Pokoknya ikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan dari Kemenang. Apa Kemenang itu mesti tahu ngaji tenanan. Apa ngaji tenanan apa sing diundang mesti ngalahno ngalime sing radi. Undangan ora mesti kabeh. Ya sudah, ya secara tradisi ulama khilaf itu tapi kita atas nama stabilitas negara enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara, mereka ya malas ya. Malas mikir maksudnya. Gua bola-bola malam Ramadan tak tonton. Gus, Ramadan poso ta? Enteni ning TV. Mboten nak cara ilmu, sing ahli ilmu rene ngaji tak ulang. Karena tak ulang khilaf. Lah kok iki asal khilaf? Lah ya khilaf tradisi ulama. Tapi tradisi warga negara Indonesia ya aku anut negara, tapi sebagai warga Indonesia, tapi sebagai ulama tetap mulai nopo. Paham tidak maksudnya? Kalau terang masalah sifat yang terkait Allah, ya terus setiap sifat Allah yang disebut di Quran dan hadis-hadis sahih itu ada sifat-sifat yang cara zahir itu mustabihat, nyerupani sifatnya makhluk, nyerupani global ini malih. Allah di Quran dan beberapa hadis sahih itu kadang disifati dengan sifat sing zahire itu sifatnya makhluk. Misalnya Allah itu disakiti. Disakiti itu kan artinya tersentuh oleh kesakitan itu. Padahal Allah tersentuh enggak oleh perilaku menyakitkan. Tidak. Karena adekan sak dunia itu lanjut kabeh, misoi Allah kabeh, gak nyembah Allah kabeh, itu tidak mengganggu eksistensi Allah sama. Tapi misalnya wong muni misoi pangeran, itu jenenge misoi pangeran. Tapi kira perlu keyakinan Allah terpisoi atau Ini masalah yang jadi perdebatan para ulama. Sehingga ada ulama yang mengatakan Quran itu pokoknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu sesuatu dibahasakan sesuai tradisi istiqmalnya orang Arab. Tapi tidak perlu menyentuh hakikatul amri. Tidak perlu menyentuh hakikatul amri itu nanti dawuh itu dikemas, kemudian terinspirasi oleh dawuh itu, terus menyentuh hakikat. Jadi itu jenis hakikat. Dan saya sering berdebat sama ulama-ulama masalah ini, dan kita tidak akan selesai sampai sebenarnya ketemu pengiran. Misalnya di zaman tak bedai, matahari itu kalau kamu ditanya, sing darani buko itu naik matahari ya, enggak jawab saja, sama tidak usah isin.
Sing darani buka puasa itu nak matahari terbenam di mana itu? Tinggi barat itu. Pulau itu. Makanya manusia itu tetap akan mengatakan sesuatu yang dilihat. Karena matahari cung wis maghrib wis suruh, srengenge wis ketutupan gunung. Kok gunung sono tutupi srengenge? Wong bumi kabeh ora iso nutupi. Fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi. Yang namanya matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Mana mungkin bumi iso nutupi matahari. Kok terima bumi? Wong bumi wae. Sehingga bahasa itu adalah bahasa yang kita lihat, bukan bahasa hakikat. Kalau hakikat matahari tidak pernah terbenam. Misalnya yang biduan jam 6 terbenam, yang Arab Saudi terbenam sama sekali tidak. Makanya terus Quran itu saking detailnya kalau ngendikan gini, wa taros syamsa idza tala'at tazawaru an kahfi. Kamu melihat matahari begini. Hatta idza balagha maghribas syamsi wajadaha taghrub. Sehingga ketika Dzulqarnain melewati sisi barat, Dzulqarnain menemukan matahari dalam keadaan taghrub. Bukan mataharinya yang suruh, tapi cara pandang. Nah, itu masalah-masalah yang detail ini bagian fasir yang spesialis. Maka ini masalah-masalah yang apakah sifat hakikat itu diterapkan untuk sifat-sifatnya Allah? Apakah sesuai yang kita kenali sebagai manusia? Tentu jawaban kita yang kita kenali sebagai manusia. Tapi kalau saya yakin hakikat, kafir kita yakin. Misalnya gini, ono ayat ini, intan suruh woha, namun kau nulungi pangeran. Terus berarti nongin, oh pangeran rata tulungi, loro deh. Kafir lah. Kafir. Tapi di bahasa resminya wong jihad, ayo tolong pangeran. Yang istilah yo intan suruh woha, kalau kamu menolong Allah. Apakah Allah butuh pertolongan? Enggak. Apakah Allah narabot tulung guling? Enggak. Tapi kue bela-belani agamanya Allah istilahnya nulungi. Maka ada istilah, ada hakikat. Angin kan? Ya, ono istilah. Kayak kue loh. Kayak kue yang kayak duit bojomu 1 juta. Niatan nyeneng bojo. Ya wes kayak duit 1 juta. Jenisnya nyeneng bojo. Apa bojomu mesti seneng? Kepinginnya 10 juta. Makanya ini kan wes ilmu jelimet. Mana ada orang iso, dibang bingung, ada orang iso. Tapi kalau sebagai ulama menerangkan tradisi antara tradisi hakikat dan tradisi masodul lafzi secara lafaz maknanya demikian. Kalau kalian ini ketika kamu ngarang bab puasa misalnya, sing darani buka yo wayahe surupe srengenge. Surup ning bumi. Mungkin enggak secara ilmu falak srengenge surup ning bumi. Dan mungkin fa inna syamsa akbaru jirman minal ardi, karena matahari itu lebih besar ketimbang bumi. Bagaimana mungkin sesuatu yang besar ditekuk ditutupi sesuatu yang lebih. Tapi kalau dohire ya suruh. Berarti kita mengatakan suruh itu ala ro'yil ain, sesuai pandangan mata, tapi bukan sesuai hakikat. Sekarang wong kecelok ngelarani Allah, angger nyisoi Allah jadinya ngelarani Allah. Tapi apa Allah tersentuh oleh kalimat tadi? Tidak sama sekali. Karena Allah Qadim, Allah Al-Ali, Allah Al-Azim, nggak akan tersentuh oleh kesalahan manusia apapun. Nah, itu yang disebut takwil, takwil. Makanya kalau orang mengatakan subhanallah, itu kudu ditafsiri usabbihu subhanallah. Saya mentasbihkan Allah sesuai yang saya pikirkan. Gue nak agak maknanya ngono keliru, sebenarnya bener. Masyhur Abu Yazid Al-Bustami itu pernah mukasyafah. Dia ini mau subhanallah, subhanallah. Digojlok gue pengiran. Abu Yazid gue mau coba, mau tasbih. Tasbih gue mau nyucak jenengan. Apa aku kurang suci dengan tipe suci? Nangis Abu Yazid. Semenjak itu Abu Yazid terus belajar nahwu. Nah, ono ngeten mesti perasaan kula. Dadi manusa kepengin tasbih nang jenengan. Tapi jenengan boten butuh tasbih kula. Terus piye sampai ngoten itu? Orang yang akhir subhanallah ditawil usabbihu subhanallah, saya berusaha mensucikan Allah. Tapi gue ora memberi kontribusi terhadap kesucian Allah. Allah wis suci tanpa kowe. Bahkan coba kowe jadi ribet. Sebagai makhluk ya jadi ribet tuh. Ono pilihan presiden, bupati, gubernur, fitnah-fitnah tambah ribet tuh. Tapi ra digawe sesuai rencana Tuhan wis ben jadi ora usah dijero-jero. Biasa wae dunya ulah ibu ora usah tenanan. Apa? Saya ulang lagi ya, ini penting saya ajarkan. Sehingga ilmu itu dibutuhkan analisis lafaz dan analisis hakikat. Kalau analisis lafaz
Ya sudah, karena kita tahu kalimat lafat, ya itu lafat. Tapi kabeh ulama ada subhanallah takdiran itu usabbihu subhanallah. Aku mau nyucikno Allah. Aku sebagai hamba berusaha nyucikno Allah. Maknanya meyakini Allah itu suci. Tapi Allah itu suci tanpa penyucian kita. Paham sing kula maksud? Makanya sing disebut benar itu fa'lam annahu la ilaha illallah asyhadu alla ilaha. Aku nyekseni nak pangeran sito. Aku yo ngerti nak pangeran sito. Tapi tanpa pedarani sitok pangeran yo wis mulane mau muni ngerti. Makanya dari Said Abdul Al-Haddad nuwahhiduhu subhanahu wa huwal wahidu. Said Abdul Al-Haddad sange ngene dosa. Mergo dekne wong alim alama anakku kan gak ngerti. Jadi kan nuwahhidu wa nuwahhidu mijekno ingsun Allah ing Allah. Niku nazuman ar-ra'iyah. Wa wa Allah yo wahidun wis siji. Dadi nak manane nuwahidu miyakini siji ingsun ing Allah cukup manane nuwahidu mijekno ingsun ing Allah nara tajekno dadi loro kafir. Ya pancen jangan ngaji. Wah. Saiki Allah wis siji apa ngenteni mbok sijekno? Berarti tauhid wa maknane apa? Nyuwejekno apa? Maknane nyuwejekno apa aku ngerti nek Allah iku suci. Ora kok Allah dadi suci ngenteni mbok suwejekno. Mulane disebut fa'lam, kowe udah ngerti, ora kok kowe memberi kontribusi. Lane wahidu subhanahu wa wahidu. Itu masalah-masalah yang sampean harus tahu. Sama seperti kita baca sholawat. Apa Nabi itu butuh sholawat? Kita tidak butuh. Nabi sudah terlalu dekat dengan Allah. Tapi kita ini butuh membuktikan kalau kita mencintai beliau dengan cara membaca sholawat. Sholawat kita nambah derajatnya Nabi apa bukti kita mahabbah? Bukti kita mahabbah. Kalau Nabi sudah terlalu tergurung, nggak butuh kita. Itu caranya muamalah antara nilafat sampai antara hakikat. Seorang lagi antara nilafat sampai antara nilafat hakikat. Dan ini pasti terjadi dalam cara pandang kita. Misalnya kita tak bedanya, sing lucu-lucu ini sing masalah liane Allah sing gampang. Orang tamu, ya tamu tenang. Terus aku mendingin yang berugen, aku ditandal bentuk keriting. Kan nggak tamu keimangan. Kira-kira sing darani mangan itu sak piring maupun sak upo. Kira-kira sak piring. Terus saya ini bab sholat, kan? Nak sholat itu mangan batal. Terus dia mangan sak puluhan. Bukan batal terus jadi mangan. Neng bab batal no poso be sholat, sing jenenge mangan uposito wae. Mangan. Sehingga tab tulus sholatu bil akli, sholat itu batal mangan senajan to uposito. Tapi neng bab metu nyugoi tamu, cung tamu itu keimangan kayak uposito. Kan jenenge wis mangan. Koyo neng bab sholat ambek poso syarat to. Dalam keriting ini syarat. Misal syarat to. Ini masalah-masalah saya podo-podo setelah mangan ning bab sholat niku bab batale poso cukup sak upo tapi ning bab hormat tamu itu sakit. Iku kan asgoto ora pantes. Nah, dan itu berlaku di semua lafaz, di semua istimalul lafzi. Mergo piye kalame Allah Ta'ala itu laisa bi harfin wala sautin. Kita ini mau menduga-duga dengan cara kita. Sebenarnya wangel kan. Lah lafaz itu ora tahu bener, mau anut tren. Ada tak bedai, Mas Mustafa juga tenang, mesti iso. Tapi nak iso ora berarti goblok, iso wae tawadhu. Kowe nak salat madhep ndi? Jawabnya. Gak tau mulang ora. Sing untuk fikih sithik. Aduh. Kiblat ya. Yakin? Gak, lo yakin tuh? Kira salat madhep kiblat yakin? Yakin. Terus ukurannya dodo apa ora? Dodo. Nak melengak gak batal. Terus lafaz wajah itu ora itu apa? Ini wajah sampai kata wajah. Rai ya wis. Tapi cara madzhab Syafi'i saya tak gede. Wis yakin ya salat wajib madhep kiblat. Yo ono klirune. Piye is gampangane omah. Saiki kena sujud madhep. Pas sujud ke salat ora? Ya jawab situ-situ. Salat madhep. Madhep sumber. Artinya ngene. Sak top-tope lafaz itu gak makili hakikat wis itu. Ternyata sholat sing kecelok madhep Ka'bah itu pas ngadep tok, pas rukuk ya enggak, pas sujud enggak. Artinya sak top-tope lafaz itu gak iso makili hakikat. Sholat sing kecelok madhep kiblat nyatane nak rukuk wis sujud ya ndak. Tapi terus kowe ape muni ngene mari caci lek iki. Jom sholat itu madhep kiblat, manane nak pas ngadep
Naruh kok mbek sujud yo macet bumi kok ya. Kepengen kafir kabeh. Terus akhirnya tak cilik-cilik mung salat kono madhepe bumi ya iku pas rukuk ape. Yo kafiran, semuanya jenenge lekehno salat. Lah iya iki mau cerita, lafat iku gak iso makili hakikat. Kalau gue lagi senang bojomu misalnya gini, "Dik aku senang bojomu." Kenapa Mas? Gue ayu. Bojomu yo seneng. Wong cek goblok. Mestinya bojomu itu cerdas. Berarti nek salah kira seneng. Bojomu yo lucu gitu. "Dik aku seneng kowe ayu." Sopo mestinya seneng nganggo ayu itu masalah. Suatu saat kan elek. Mbok ngenteni tuwa, mbok kukulen, mbok tiba, pokoknya suatu saat kan yo elek. Apa wis permanen elek ra. Mestinya nak seneng tenan tanpa alasan. Tapi misalnya kita tanpa alasan, "Dik ya, aku seneng." Kenapa Mas? Ya pokoknya seneng. Oh, dia mergopo. Itu kan artinya ketika alasannya ayu berarti suatu saat arah ayu kan orang seneng. Lah repotnya nyatane tenang. Engko nek saya lihat tuwa iku ya pola tenang. Berarti yo repot tenang. Tapi untungnya bojo itu bodoh. Diarani mergo ayu ya seneng. Padahal itu jadi alasan hukum suatu saat arah ayu orang seneng. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani, dawuh Abu Bakar Al-Baqilani, kabeh lafaz iku ora ono maknane. Sing maknane iku atimu dhewe-dhewe. Lafaz iku kudu omong ngono wae. Mergo yo jelimet, nek wis dianalisis iku jelimet. Ya tapi ngene iki kudu dilatih. Piye-piye iki ilmu. Kita cocok ra cocok kudu dilatih. Piye-piye iki. Mulane nek ono ilmu falak, sing darani bumi iku Qurratul Qadam bulat. Terus ono kiai ra tau ngaji ilmu kok. Loro, bumi ku lempeng, bumi ku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi ku digelar koyok karpet berarti koyok bulat-bulat. Iku ora tau ngaji ilmu kok. Koyok karpet itu final doril aini dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate karpet kowe roh? Padha nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi apa hakikate surup. Paham ya? Mulane keliru nek ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat dalile wa ilal ardi kaifa sutihat. Bumi digelar. Yo bumi yang kita lalui sekarang cara zahir kayak karpet, kowe mlayu ning ndi wae kayak karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iwak tuh gale kayak tumo manggon dasmu. Kira-kira darani kayak karpet, kemudian ngalor gitu ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet. Lah itu jenenge ilmu nagor. Mulane saya Quran afala yang dulu nak ana to ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mek. Delok ora kok hakik. Hampir atau angin orang kuliwan. Tapi kita tetap tak ulang gue santri. Dan orang pinter ya. Pokoknya bener kesana itu alim. Saya perlu alim tenan itu. Penting itu kesana itu. Lalu nak wong ahli tafsir sebelum itu dibakas. Nah, termasuk adalah gue nulungi agamanya Allah ya sawangan itu. Jenenge ngamalin masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamanya Allah butuh gue? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ono ayat mana misalnya, enggak ben kowe alim. Maka alim ya rontok. Misalnya ono ayat yang dijajal ke maknani nak kafir, nak maknani tenanan. Manggal ladzi yuridu wa qardan hasanah. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah. Aku boleh nanti duwe, nanti butuh. Yuridu maknani ngutangi ya kan? Nggih. Jajal maknani terus yakini. Allah kok nanti duwe, nanti butuh. Kafir to orang mungkin. Oh kafir. Wong dunya kabeh wae Allah. Duwe sing buku wae Allah. Tapi Allah istilahno zate. Nah, ana wong ngekek yatim piatu ngekek masjid, apa istilahno dadi iku aku sing diutang. Engko tak sahur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apikane istilahno ngono iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duwe wong kabeh wae pengen. Paham? Ya angel ngaji wae, angel mana nabung bodho ku hormat. Wis ngerti nak alim angel terus empok. Berarti ge dari barang angel. Wong dari barang angel berarti wong pinter. Aku tak ada wong bodho iku wong kok pinter e ngono. Wis ngerti alim angel dari. Mulane kena duwe anak ora seneng matematika ya cah pinter. Mergo wis ngerti nak matematika angel dari. Dan sekarang dari barang angel cah pinter tak ada goblok. Mulane manusa iku apapun bentuke yo ono pinter. Wis ngerti alim angel ora usah. Ngerti matematika angel ngerti nak calon presiden ribet kompetisi barang fitnah-fitnahan barang ora usah nyalon presiden. Ya pinter mau dari barang. Tapi kesuwen mulai halnya tuh goblok. Ya, jadi angel ngaji ku angel.
Semenjak itu terus ditemukan ilmu jadi usul fikih. Usul fikih itu dirumuskan lafat itu di masodul lafzi yudhu hakikat. Setiap lafat adalah ada zahirul lafzi, ada hakikatul makna. Zahirul lafzi sing gampang diucapno, hakikat sing roh bainaka wa baina. Wah itu urusan sama pengen. Ana kata Abi Yazid Al-Bustami misalnya ini subhanallah ya Allah, sekuat tenaga saya akan meyakini engkau itu suci, tapi saya tahu engkau itu tidak butuh disucikan oleh misalnya gue ngamal yang masjid atau yatim piatu Gusti kalau derek nulungi jenengan, tapi ya kita tahu Allah itu tidak butuh pertolongan. Tapi Allah istilah nodati manggal tadi yokoridu waha kordon hasanah. Sopo yang mau meminjamkan uang saya, masa Allah butuh utangan berjamaah BPKB murah kan. Lek mulane ngaji, mulane kula setuju pepatah ulama-ulama yen manta alama bila syai'in fasyai'u setan. Wong belajar tanpa guru, guru setan. Karena lafaz-lafaz seperti ini kalau kamu tidak lewat guru, kowe maknani serampangan. Kok meneng percaya terjemah. Serampangan. Hanya maknani itu butuh guru. Ya guru sing alim sing waras. Itu asal guru tugas gaji ora guru profesi napa? Mulane jare Ibnu Khaldun dhisik iku ulama iku terhormat. Itu terhormat, tapi era profesi itu sina'ah, itu profesi. Mulane Ibnu Khaldun ngendikan wong ada ngelem Hajjaj bin Yusuf wong alim, mergo anake wong alim. Dhisik wong alim iku ikhlas, alim alamah digo wong alim. Saiki itu profesi. Profesi artinya dia menempuh itu bentuk gaji. Ya kerennya apa profesi no? Dan itu tidak boleh. Ulama-ulama itu harus menjaga identitas keulamaan. Jangan sampai ulama itu jadi profesi. Ya, tapi ini zaman akhir mau gimana coba? Mana saya siapa itu sing alim alamat Yaman, mertuanya Habib Zain di situ. Muhammad bin Abdillah Al-Haddad sampai fatwa begini. Wong alim kudu menisan alim alam. Ojo sampai kalah di HIA. HIA itu yayasan atau lembaga negara. Nah orang ngono engkok HIA itu sing ngakini wong alim. Orang kok wong alim sing menghakimi HIA. Padahal mereka ngomong agama itu berdasar profesi. Kenapa berdasar nopo? Ya misalnya begini, ini contoh paling gampang. Ketika Indonesia memutuskan misalnya 1 Ramadan itu Ahad oleh Kemenang, maka itu keputusan negara bahwa Ramadan 1 adalah hari Ahad. Apakah ulama itu harus ikut? Jawabannya ya tidak harus. Artinya tidak harus itu atas nama stabilitas negara, oke kita ikut Ahad. Tapi atas nama ilmu ulama, jenenge hilal itu mesti hilal. Ono sing darani sak derajat wis ganti tanggal. Ono sing darani ngenteni ru'yah bil fi'li nganti tanggal. Mulane mesti tanggal 1 kulo wis iso ora mergo asal ora kasus dalam konteks ikmalu Sa'ban salasina nopo. Kecuali wis ikmalu Sa'ban salasina, ya aman pasti kita sepakat berikutnya Ramadan. Tapi nak Sa'bane 29 untuk sing darani asal hilal ngliwati ufuk darani tanggal 1 mesti bar 29 darani Ramadan. Sing sitok darani nak 3 derajat setengah lagi darani hilal, berarti ngenteni rombi. Ulama tetap mengatakan ya sudah tetap hilal, tapi negara kan gak oleh milih satu. Napa? Nah ini kan artinya gini loh ya. Konstitusi ulama itu harus lebih tinggi ketimbang konstitusi HIA dalam hal agama loh ya. Saya ulang lagi dalam hal. Bukan berarti ulama tidak ikut negara, tetap ikut tidak apa-apa. Saya sampai sekarang ya ikut pengumuman pemerintah, tapi tetap membiarkan khas-khasnya ulama kalau beda. Misalnya kayak Thariqah Naqsyabandiyah, kayak Muhammadiyah itu kan sering beda. Itu mengikuti standar gaya ulama, tapi negara tetap harus milih. Misalnya tak hitung, tak beda, tanggal orang beda, yang pengiran senengannya gede-gedean. Allah gaya guru itu rolah 4 terus pokoknya anggap aja jadinya 8. Walau likur pangeran gawe misteri tanggal itu 29 istitar yauma ini. Agar 29 30 itu istitar kamu. Terus apa gitu tebak-tebakan? Imma 29 ribu istima. Wa imma ora. So, akhirnya yo kemungkinannya nak 29 ya 30. Akhirnya dia akibat tanggal 1 deh. Nah coro model Muhammadiyah yang ngliwati ufuk wis dianggap tanggal 1 iki wis ngliwati ufuk. Tapi coro model NU fi'lul mukallaf ya ta'allaqu birru'ya. Yang namanya hukum itu ngenteni roh. Nak ra roh ya ora dadi. Ya padha bener. Saiki tak gawe contoh tak bedheki. 2001 abad piro? Enggak jawab ben sampean tulis nang alim. 2001 abad piro? 21.
Padahal untuk satu abad ngenteni berapa tahun? 100 tahun. Orang yang meninggal abad 20 nanti sih Pak. Paham ya? Cara abad biro. Wes. Saiki misalnya ana wong muni darani 20.001 itu abad 20. Alasannya wah disidik. Wes. Terus saiki ngene tak bedai gede gitu misalnya. Bukan udah di rumah. Kemal-kemal di rumah. Terus aku muni ngene, "Khen nak ana Mustafa teko hormati." Sebelum Mustafa teko ini pinggir lawang rasalan robo dulu, dasar wong aneh. Satu ngamuk baru kan, bucak goblok kan Mustafa itu ora hormati. Lah mboten ngertos. Sing darani teko kanggo rukin yo nak wis ora Mustafa salah, iku jenenge teko. Ya ta'ala ku hukmul ikram yo biru yati Mustafa rukin kena hukum wajib mulai ana Mustafa yo nak wis ketok. Saiki teko tapi ra ketok wajib dihormati to. Ora wajib jenenge hukum mesti ta'aluk ambek ketok, ora ketok. Tapi Mustafa hakikate teko to. Wis, tapi rukin wajib mulyakno to. Dereng mergo ya iku cara pikirane NU. Cek wis hakikate wis ngliwati UFO. Angger ngliwati UFO itu artinya kan hilal wis ganti. Wis ganti bulan atau pucak. Hilal kok ganti tanggal, hilal maknane tanggal. Angger wis ngliwati UFO, hilal itu berarti wis ganti bulan, ganti tanggal hilal. Ya Allah, mari ngono sabar. Nah iya mulane sebagian ahli falak darani masuk sak derajat setengah terus ngliwati ufuk ya wis gede bulan. Kaya 2001 ya wis abad 21. Tapi teorimu bener cara hakikat, tapi cara hukum keliru-keliru. Nek sing diarani ta'alluqul hukmi ya ngenteni roh. Nek ora roh ya ora dadi ta'alluqul hukmi. Ya mau misalnya kayak teko dele. Ya iso diarani mungkin wajib mulya wong roh. Paham kalau macam? Nah malane terus ono sing darani ya wis ngenteni ru'yah bil bisa dilihat secara nyata. Lah mulai kok gerak-geraknya ya normal. Mulane kula niku orang NU Muhammadiyah ngoten nggih seneng. Alhamdulillah jadi tradisi ilmu. Terus kowe model wong stabilitas. Pokoknya ngikuti pemerintah. Kalau enggak boleh. Pemerintah itu kan juga dari Kemenang. Apa Kemenang itu mesti tahu ngaji tenanan. Apa mengaji tenanan apa sing diundang mesti ngalang ngalime sing ra diundang kan ora mesti kabeh. Ya sudah, ya secara tradisi ulama khilaf itu mungkin. Tapi kita atas nama stabilitas negara enggak apa-apa ikut negara. Selama ini kalau ikut negara. Ahli torikoh tapi nggak ngerti falak, yang ngerti falak nggak ngerti apa torikoh itu nggak apa-apa karena manusia memang nggak pernah sempurna. Tapi begini, terus Allah nu senengannya damel tebak-tebakan. Jadi bulan niku istitar berapa? 2 hari. Karena manazilul qamar hanya 2 napa? 8. Nah istimae sempurna 28, 29, tek semengke tanggal 1 nak ngenteni 29 berarti di ikmalno 30 terus entek lah walhasil. Berarti ada misteri itu tiap bulan berapa? 2 hari karena bisa saja 29 itu terakhir istimak terus nanti selesai atau istimanya nanti sampai berapa? 30. Oke itu ahlul ilmi ya. Seorang lagi itu ahlul ilmi. Sekarang pertanyaannya begini, rungokno ya. Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. 1 karena bodoh, 2 karena sombong, ya 3 karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Ya, itu yang paling sering ya 3. Misalnya gini debat, kenapa sih NU Muhammadiyah kok apa geger perkara awal apa? Awal Sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU atau bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya enggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebetulnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ru'yah itu NU. Hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sing gawe kalender iku sapa? Wong NU kabeh sebagian besar. Kados Batu Rehan niku tukang gawe kalender. Niku tiyang napa? NU. Pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau gak ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Sampeyan tak wari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan.
Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu dua. Satu sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, dua sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Mbah Durrahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya wis kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, saya ulang lagi, kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa besok? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, nah aku khilaf Ruhin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Ruhin Senin. Cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama anak Sabandi kan sampai 3 hari ya. Perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan. Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal apa? Anak Sabandi ya di Indonesia. Enggak biasanya anak Sabandi yang di Medan itu. Enggak masalah. Sebenarnya secara teori falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Pemilih apa saya Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang nggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomongin itu, podo Islami kok beda. Memangnya nak podo Islami uteknya podo. Jadi lagi secara ilmu demokrasi itu salah. Memangnya nak podo Islam terus uteknya podo, kan ada kubu sebelah mesti. Itu sunatullah, no? Terus teori falak, memang Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari buyut saya, sakjane iku gampang Gus cara kuno. Ndelok wong nak tukaran niku delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojomu diterbut wong, lha iku tukaran pantes. Mung perkara awal sawale kok tukaran. Maksudnya bojomu ayu direbut wong elek ya keben. Maksudnya mergo iku sing ngebul mesti wong stres iku. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Wong elek kok direbut pasti dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam wis ora usah kamu belajar falak, wis malah ra bakat. Cari saja Ahad itu cari tanggal 15 dari Ahad. Hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung buderser. Wah, Mustafa Hok berarti. Ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Ya itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji benernya Mustafa Ruhin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan dicek urung ser. Sere pas Senin. Berarti bener Ruhin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut. Buareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa. Bulan mulai menyusut, cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih kalau maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, bodoh Islamnya kok geger. Negara menang membela NU aja gitu, terus tukaran tuh dinding. Lalu masalah bulan kok NU Muhammadiyah, uteke itu nanti. Saking mulai rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah oleh rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener Ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah itu bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang. Saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng wiji aku takok. Sing darani meteng tuh hamil. Sing darani meteng oh kan biasa. Bojo wis ra gelem untuk kira. Serak prospek kan mau di anak meneh. Sing darani meteng wiji aku takok.
Sing darane meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo aja keliru. Sing darane meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri Sri. Dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas nak salah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum itu pasti tadi bisa dihitung secara khos dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Ngundang cek tidur bersama, gak jelas itu. Masih meniduri orang oleh bahasa fikih ngono iku. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran, mergo ono WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, ono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi sesuk tanggal berapa? Sesuk tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini. 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30-nya. 30 suci. Terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi kan. Nggak, ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan yaitu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali, itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to, Mus? Biasane wong khusuk ora tau mikir. Pokoke wiridan bu swarga ngono wis ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumung, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam barilah antudrikal komar matahari itu tidak mungkin menyalip